Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan kita di obrolan akrab. Oke, untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial dari SMK Al-Aitam. Nah, agar kita lebih mengenalnya lebih pasti lagi, lebih dalam lagi, lebih tahu lagi, kita langsung aja ke bapaknya. Silakan Pak untuk perkenalkan nama dan sebagai apa Bapak di SMK Al-Aitam. Baik, nama Joni Jariban Fauji, kebetulan Bapak di SMK diamanahi sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Oke, wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Wah, luar biasa kan ya teman-teman. Bapak Junizar, disebutnya Bapak apa ya? Bisa enakan. Biasa dipanggil Pak Jun aja. Pak Jun, oke Pak Jun. Pak Jun, Bapak kan sebagai Wakasek nih, pasti Wakasek itu kan orang yang dipercaya lah ya. Dan pasti udah lama di SMK ini. Nah, boleh gak cerita sedikit Bapak tentang awal mula masuk Bapak ke sini dan sampai Bapak bisa jadi Wakasek seperti ini? Bapak sendiri masuk itu tahun 2011. Ya. 2011, oke. Kurang lebih di sini berarti sudah tahun. Ya, 12 tahun nih. Luar biasa. Awal mulanya sih yang melamar dulu itu masuk ke sini adalah istri. Oh, istri dulu. Jadi istri melamar ke sini, ya, masuk, dipanggil oleh bapak kepala sekolah. Dulu masih Pak Arif, sampai sekarang. Oh, Pak Arif itu udah lama? Udah lama. 2000 berapa? 11? Dari awal SMK berdiri. Oh, dari awal SMK berdiri? Itu. Oh, nah, Pak Arif. Kepala Oh, iya, oke. Pak Arifnya, oke. Nah, diwawancara, ya, karena istri diwawancara itu disuruh mengajar bahasa Arab. Oh, iya, bahasa Arab. Oh, Bapak lulusan pesantren? Iya. Oh, Berinas, ya, pesantren. Disuruh mengajar bahasa Arab. Ya, istri nggak bisa angkat tangan. oh, itu disuruh ngajarnya di mana? SMK apa SD? SMK. Oh, SMK. Jadi di SMK tuh ada bahasa Arab? Ada. Oh, Itu oke. bahasa Arab ciri khasnya. Nah, suruh ngajar bahasa Arab. Nah, istri nggak bisa. Istri langsung yang bisa bahasa Arab adalah suami saya. Oh, gitu. Tapi CV-nya sih istri Bapak. CV istri bapak. Gitu. Nah, karena oleh istri disampaikan seperti itu, nah kebetulan bapak juga mengantar istri ketika itu. Oh. Ya sudah tuh, silakan aja suaminya suruh masuk aja kalau suaminya yang bisa bahasa Arab. Nah, seperti itu. Ini sedikit cerita saja. Rezeki mah ada. Ya, seperti itu. Jadi awal mah dulu bapak mengajar masih di Babakan Salawi. Oh, emang dari dulu udah ngajar Bapak? Babakan Salawi. Nah, Ciparai dulu ini. Ke atas. Begitu ya, Pak? Ya. Oke. Kalau untuk istri Bapak sekarang nih, istri Bapak sekarang ngajar juga atau nggak jadi? Alhamdulillah masih ngajar. Oh, alhamdulillah. Di mana? Di sini juga? SDN 1 Cijagra. Oh, ini Cijagra. Ya. Oke. Terus Pak, kan Bapak itu sebagai Wakasek kesiswaan nih. Nah, di tahun berapa sih Pak ketika ada perubahan besar-besaran di Al-Aitam kayak dari bangunan lah atau dari segi kedisiplinan atau apalah? Kalau bangunan dari tahun ke tahun terus berprogres aja. Dari Dari awal mula bapak kesini, ini baru 1 lantai. Oh, baru 1 lantai. Gedung pertama ini. Yang gedung pertama itu yang mana? Di sini atau Sini. Oh, sini. Sekarang kita tempati di SMK itu baru 1 lantai. Ya. Nah, kemudian gedung yang kedua yang dipakai oleh SD itu baru 2 lantai. Ya. Karena bapak masuk ke sini. Gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu ya terus berkembang. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya sudah banyak bangunan ini gitu kan. Bahkan dulu mah masih Al-Aitam ini dikelilingi oleh sawah atau bakau. Oh, masih adem. Ya, Vibes sekarang. kalau sekarang dikelilingi oleh Perumahan oleh komplek ya. Cik. Nah Pak, terus kan sekarang tuh lagi musim-musimnya PPDB nih. Bulan-bulannya PPDB lagi marak-maraknya. Nah, di Al-Aitam sendiri tuh PPDB dimulai dari kapan sih Pak? Dari tanggal berapa sampai berapa? Kalau untuk PPDB sendiri di bulan Oktober tahun 2023 itu sudah dibuka sebetulnya. Jadi sebelumnya udah Sudah ya, dibuka Pak. dari Oktober. Cuman ya lebih gencarnya mungkin di Januari sampai
Juli. nanti. Oh, jadi dari kemarin udah dibuka. Itu. Januari sampai Juli. Nah itu penerimaan siswa baru. Nah, untuk penerimaannya itu jalurnya gimana Pak? Ada jalur apa aja? Kebetulan di SMK, khususnya SMK Laitan, gitu kan, ada 3 jalur. Ada 3. Pertama ada reguler, Oke. yang kedua ada bina lingkungan, yang ketiga ada program KIV, PIV atau apa. Oh, Nah, jadi ada 3 Ada 3. jalur Oke. untuk masuk ke SMK Punus Al-Aitam. Terus untuk selain jalur itu apakah ada program jalur beasiswa atau dan lain sebagainya Pak? Prestasi atau beasiswa gitu ada nggak? Ada jalur Oh, ada. prestasi. Ada sebetulnya ada jalur prestasi ketika siswa yang masuk ke SMK Al-Aitam itu kan membawa sertifikat atau piagam penghargaan ya sebagai bentuk atau sebagai istilahnya mana gitu kan Iya, iya. bahwa siswa tersebut adalah benar-benar prestasi. Nanti ada beasiswa khusus untuk ya yang Prestasi. Oke. Nah, untuk orang-orang yang misalnya jalur, mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah, nah itu masuknya jalur gimana Pak? ya alhamdulillah kita fasilitasi oleh SMK Plus Al-Aitam dengan jalur KIP 2 Alpha. Oh, yang KIP Duafa itu ya? Nah, itu KIP 2 Alpha ini adalah bagi siswa ya lulusan SMP yang ingin melanjutkan sekolah ke SMK Al-Aitam ya. Biayanya misalkan dari segi biaya itu minim sekali gitu kan. Jadi bisa lah gitu kan istilahnya Ringankan. Ya, tidak terlalu inilah. tidak terlalu mahal. Ya sebetulnya kalau SMK tidak terlalu mahal gitu kan. Masih standar saja gitu. Oke. Sebelumnya nih kita mundur dulu. Di Al-Aitam ini ada apa aja sih Pak? Apakah SMK aja atau SD, SMP? Gimana? Alhamdulillah di Al-Aitam ya ada TK, ada Oh, TK ada. Kita. Oh iya. SD-nya sudah berdiri lama. Iya. SMP juga ada, kemudian ada juga perguruan tinggi. Ya, sekarang Oh iya, ada itu sudah ada ya. Misal. Jadi dari bawah sampai atas, Ya, dari ada data ya. ya dari menengah dasar sampai ke kuliah, alhamdulillah ada di Yayasan Al-Aitam. Oh, alhamdulillah. Nah, setahu Bapak nih, yang pertama sekolah itu yang didirikan itu apakah SMK dulu, SDK atau SMP kalau dari sini? Setahu Bapak, ini setahu Bapak saja ya. Yang pertama didirikan itu SD. Oh, SD. Ya SD dulu, kemudian kalau nggak salah itu berbarengan pendiriannya itu dengan TK. Oh, Jadi TS. TK itu dari dulu sudah ada izin pendiriannya. Oh. Cuman ya mungkin karena satu dan lain hal ya jadi SD dulu fokus. Nah setelah SD berdiri baru SMP, baru SMK. Nah TK-nya justru agak belakangan. Oh, jadinya TK sebelum. Iya. Oh, yang asalnya tadinya mau awal nih karena ada kendala lah. Soalnya kan SD dengan TK ya yang Iya. buat izin pendirian duluan ya TK-nya mungkin terpending ya mungkin ini ya yang terpending. Nah akhirnya SD dulu, setelah SD SMP SMK, nah baru TK terakhiran justru. Oh, oke. Terus Pak, kita masuk lagi ke SMK lagi. Nah, di SMK di Al-Aitam ini ada jurusan apa aja Pak? Kebetulan kita di SMK Plus Al-Aitam itu kita membuka 4 jurusan. Yang pertama ada teknik otomotif atau yang terkenal teknik kendaraan ringan otomotif. Lebih ke mobil ya kalau gitu ya? Nah, kita lebih kepada mobil. Oh, oke. Ya, kita lebih kepada Ke mobil. Yang kedua ada TKJ, teknik komputer jaringan. Kalau sekarang ya TJKT. Oh, diubah lagi namanya. Berubah lagi karena seiring berjalannya perubahan kurikulum berubah lagi namanya. Iya. Ya kemudian juga ada multimedia. Multimedia. Berubah menjadi DKV. Iya, berubah itu. Dan sekarang berubah menjadi DKV. Dan yang terakhir ada yang keempat itu adalah OTKP. Nah sekarang berubah lagi menjadi NPLP. PL. Itu semenjak tahun kemarin ya? Dirubah semua. Seiring
berubahnya kurikulum menjadi kurikulum mereka, berubah juga namanya. Iya. Terus program unggulannya apa sih Pak biasanya di SMK ini? Selain jurusannya kan tadi udah ada 4 nih, MPLB, TKRO, jadi apa? TKRO tetap ya? Tetap Tetap TKRO, MPLB, DKV, terus satu lagi TJKT. Nah, selain itu kan ada program unggulan. Program unggulannya apa sih Pak kalau di sini? Nah, untuk di SMK sendiri, karena di sini SMK Plus ya, SMK Plus Al-Aitam, ada program unggulan dan kita masih unggulannya di bidang religi lah, Kerohanian. kerohanian, Ini. atau bidang Islamnya, Iya ya, karena SMK plus alay. Plus Al-Aitam. Nah, plusnya ini lebih kepada itu kan satu ada pembiasaan sholat duha. Itu setiap hari apa gimana Pak? Setiap hari. Oh, Setiap hari Oke. itu ada pembiasaan sholat duha. Jadi sebelum siswa masuk KBM, ya, itu ada pembiasaan dulu sholat duha berjamaah, ya, gitu kan. Kita lakukan berjamaah, gitu kan. Itu untuk sebagai sebuah pembiasaan. Sebetulnya sih kalau dari segi hukum, ya yang namanya Iya. ya tidak berjamaah. Iya. Tapi karena kita ya sebagai pembelajaran, jadi kita sholat duhanya secara berjamaah. Nah setelah itu, ya setelah sholat duha berjamaah, ada Asmaul Husna. Oh, Asmaul Husna jadi. Setelah Asmaul Husna, kemudian ada juga membaca Al-Quran, ya setiap hari, jelas itu membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa, ada programnya nanti, ya khusus yang diklasifikasi. Ada yang masih Iqra 1, Iqra 2, ada yang Iqra 6. Kita klasifikasi, ya kita klasifikasi untuk dibimbing, ya yang selanjutnya harus bisa membaca Al-Quran, gitu. Terus Yang terakhir, masih ada banyak. Soalnya masih banyak ya. itu kan sudah Oh iya, sini habis itu. atau tahfiz Al-Quran, gitu kan. Nah itu ciri khas di SMK Plus Al-Aitam. Yang setiap semester itu akan senantiasa Ada pengetesan. pengetesan sejauh mana hafalan siswa selama satu semester Oke. ke semester berikutnya. Gitu. Jadi untuk program program unggulan dari Al-Aitam tersendiri untuk kali ini akhir ini lebih ke kerohanian ya Pak ya? Ya Masih di tahap kerohanian. Mudah-mudahan ke depannya ada program unggulan yang lain ke permukaan, dengan ingin kita mempunyai misalkan ke permukaan yang baik khususnya kita di kecamatan dulu aja deh, kecamatan Bojong Soang, permukaannya lebih unggul dari yang lain, kan ingin juga seperti unggulan. Nah, balik lagi ke jurusan nih Pak. Untuk jurusan kan biasanya ada PKL, nah ada prakerinnya. Nah, untuk PKL tersendiri kita udah bekerja sama dengan PT apa aja nih Pak, kalau boleh tahu? Nah, yang kita jalani ya sementara ini sepengetahuan Bapak saja. Nanti kalau yang lengkapnya mungkin nanti yang lebih tahu sebetulnya Kaprodi. Prode ya. Ya. Nah, yang pertama kita sudah bekerja sama dan masih bekerja sama sampai saat ini dengan PT Pindad. Oh, PT Pindad. Ya, PT Pindad. PT itu ya. Jurusan MPLB, TJKT, multimedia, itu masih sampai sekarang dengan Pindad. Oh, masih dengan Pindad. Ya. Oke. Kemudian untuk TKRO atau TO itu sekarang masih dengan NJS. NJS itu? Suzuki. Oh, Suzuki. Okay. Itu masih sampai sekarang kita jalin. Ya, ada juga mungkin dengan industri-industri yang kecil gitu kan, ada juga kita jalin kerjasamanya. Jadi banyak lah ya. Alhamdulillah ya ada banyak. Terus ini yang kadang kita orang-orang luar tuh cari nih di sekolah, kadang ya banyak orang-orang yang aktif tuh ekstrakurikuler atau ekskul. Nah, itu ekskul yang ada di sini apa aja sih Pak? Biasanya yang sekarang lagi enak-enak marak-maraknya. Kalau sekarang yang tetap yang paling marak itu yang pertama ya ekskul futsal. Ya, itu peminatnya banyak. Ya, futsal masih banyak. Ya, kalau pramuka kebetulan pramuka masih ekskul wajib. Ya, di SMK ini masih ekskul wajib. Jadi seluruh siswa
harus mengikuti kegiatan kepramukaan, gitu kan. Adapun pilihannya tadi ya yang masih berjalan dan masih marak itu adalah futsal. Ya. Yang lagi, Pak. Kemudian yang kedua yang masih marak juga adalah tari. Oh, seni tari. Seni tari, gitu kan, seni tari. Ya. Nah, yang lainnya itu masih istilahnya fluktuatif, Bang. Kalau itu Pak, hadro. Ah, itu Hadro. ya betul, hadro. Hadro sekarang kan lagi ini. Nah, sekarang lagi booming dan lagi naik lah. Ya, lagi. Hadro ini, alhamdulillah, gitu kan. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya Bapak nih sebagai kesiswaan nih diberi kesempatan buat bikin program unggulan atau misalnya Bapak pingin adain apa lah gitu di SMK ini, apa yang Bapak inginin gitu? Yang diinginkan ini setiap tahun ada kegiatan yang istilahnya apalah pensi gitu kan. Itu Oh, ingin ada pensi gitu kan, ada pensi. Sebetulnya ada tapi jangkauannya belum luas. Iya. Gitu kan. Tapi ingin pensi yang setiap tahun itu sangat meriah gitu kan, sangat meriah. Dulu kalau Bapak cerita sedikit, ini flashback dulu karena Bapak dari basicnya pesantren, gitu kan. Senantiasa itu ada satu window, ya. Kemudian ada ya setiap tahun itu ada milad-miladan, gitu kan. Itu senantiasa dirayakan dengan banyak mengundang orang. Nah, dari luar ya kan? Ya, dari luar banyak pedagang. Fasilitas. Nah, iya. Seperti itu. Bapak ingin gitu kan. Ya, di SMK ini ada setiap tahunnya ada pensi yang istilahnya mengundang gitu kan, banyak sponsor gitu kan. Nah, sampai sekarang itu belum ya. Tapi mudah-mudahan ke depan insyaallah ya. Kreativitas siswa dibantu oleh siswa gitu kan. Itu bisa terlaksana gitu kan. Oke. Nah, selain itu juga mungkin ya ingin istilahnya cita-cita malah untuk SMK ini ingin mencapai target PPDB. Oh, ada target. Ya. Oke. Berapa Pak? Gimana? Jadi yayasan itu senantiasa memberikan target untuk SMK ini 100 siswa gitu kan, 100 siswa. Nah, sampai sekarang yang Bapak jalani sebagai, mohon maaf ya, selain tadi Bapak sekesiswaan, juga Bapak sebagai koordinator PPDB, gitu kan, ingin gitu kan, SMK mencapai target, itu keinginan. Kalau misalnya mencapai target nih, ada bonus kah? Apa gimana? Mudah-mudahan ada bonus ya. Tapi sebenarnya emang udah ada perjanjian kan? Ada. Oh, ada. Mencapai target itu akan ada bonus gitu kan. Mobil satu orang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan gitu kan. Nah itu jadi ingin mencapai target 100 siswa untuk SMK. Mudah-mudahan nanti kita berdoa bersama Pak. Bersama ikhtiar bersama. Yang mudah-mudahan PPDB tahun ini bisa lebih ini ya. 100 siswa ya. Itu selama Bapak pegang, alhamdulillah belum tercapai. Alhamdulillah. Belum. Mudah-mudahan. Tapi dari tahun ke tahun pasti naik kan? Alhamdulillah. Naik kan? Jadi ya ininya apa ya? Ya dari tahun ke tahun itu grade-nya naik gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ada kenaikan gitu kan. Alhamdulillah. Oke. Kita balik lagi ke PPDB Pak. Untuk PPDB sendiri nih, apakah ada syarat tertentu untuk masuk ke sini? Kayak misalnya ya pengetesan atau harus berapa juz di sini atau enggak atau gimana Pak? Untuk syarat. Sebetulnya untuk masuk ke sini ya hanya melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi saja. Nah, untuk masalah nanti placement test itu ada yang diterima, ada yang tidak. Tapi hampir ya semuanya itu diterima karena kita sebelum masuk ya, sebelum siswa baru masuk itu ada placement test terlebih dahulu. Ya, ada placement test dasar, ya diuji dasar matematika, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, kemudian kejuruan, ya. Oh ada. Ya, kejuruannya bagi siswa yang memilih sesuai dengan jurusannya. Oh, iya. Ya, biasanya itu ada. Kemudian juga dites
baca Al-Qur'annya sejauh mana gitu kan. Iya, iya. Sudah bisa membaca Al-Qur'an Atau belum? Kalau yang belum nanti dipisahin ke yang sholat duha itu ya? Nah, kalau yang belum nanti kita bimbing gitu kan Iya, iya. supaya siswa ini ya minimal SMK ini bisa membaca. Jadi nggak terlalu menuntut lah di sini tuh biar masuk sini harus bisa Quran. Iya. Enggak ya, malah di sini dibimbing. Dibimbing, gitu. kita bimbing supaya bisa membaca Al-Qur'an gitu kan. Kemudian ada tes wudhu sebagai dasar Ya, ya. kan, wudhunya baik tidak, karena kan tetap gitu kan ya, yang namanya kita sebagai umat muslim ya, yang pertama adalah tetap salatnya. Kita dari awali dulu dari wudhunya, betul tidak ini, kita tes dulu wudhunya baik tidak, kemudian setelah itu tes juga salatnya, bacaannya gitu kan, sudah bisa atau tidak, kita bimbing semuanya. Oke, yang terakhir nih Pak, ini yang para orang tua di rumah yang agak-agak penasaran nih, pasti ini yang paling ditunggu-tunggu. Untuk biaya tersendiri boleh di-spill Pak untuk tiga golongan itu? Untuk 3 golongan tadi ya, ada reguler, Ya. ada bina lingkungan, ada apa namanya? Baik, IP. saya itu doa itu ya. Nah, untuk doa itu gratis. Oh gratis? Gratis DPP. Gratis semuanya Pak. Jadi DPP-nya dihilangkan. Oh, kira gratis semuanya. Gratis DPP. Kemudian yang bina lingkungan itu 50%. 20%. 50%. Dipotong 50% itu. Potong 50% DPP-nya. Oke. Gitu kan. Kemudian untuk reguler itu mah ya sesuai dengan kemampuannya. Tapi biasanya kalau reguler, kalau ingin ada keringanan ya bisa nanti ada keringanan. Oke deh. Itu. Ya, oke. Mungkin di sini dulu aja teman-teman. Cukup sekian dari apa cukup di sini aja podcast kali ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, bolehlah teman-teman lihat di website atau di channel YouTube atau di Instagramnya Laitam, ya Pak ya? Ya. Ada di sana kan tentang PPDB juga ada kan untuk informasi selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Junizar sebagai sebagai Wakasek kesiswaan sekaligus panitia PPDB tahun ini. Semoga sehat selalu dan semoga target di Laitam ini tercapai ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.